Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang disiplin kerja. Namun sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, apa itu disiplin kerja? Jadi menurut Sastro Hadiwiryo, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Oke, kita lanjut ke ahli yang kedua, yaitu Weitzel mengatakan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku, serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, di sini akan dijelaskan tentang jenis disiplin. Jadi pembagian disiplin di sini ada dua jenis menurut Mukizat pada tahun 2002. Oke, yang pertama itu adalah self-imposed discipline. Kemudian yang kedua adalah command discipline. Dan yang pertama yang dimaksud dengan self-imposed discipline yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Maksudnya di sini disiplin yang berasal dari diri seseorang yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan yang spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri. Artinya yaitu suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakannya apa yang sesuai dengan keinginan kelompok. Oke, kita next kepada jenis disiplin yang kedua, command discipline. Yang dimaksud dengan command discipline di sini yaitu disiplin yang diperintahkan. Jadi disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan, yang dijatakan melalui kebiasaan peraturan-peraturan tertentu. Jadi itulah dua jenis disiplin menurut Mukizat. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di sini ada materi tentang pelanggaran peraturan disiplin. Jadi ada beberapa perilaku yang mudah menimbulkan persoalan atau pelanggaran peraturan disiplin menurut Gondo Kusumo. Yang pertama di sini beliau menyatakan bahwa terlalu banyak ngobrol dalam kerja. Kemudian yang kedua, sikap terlalu santai atau masak bodoh. Kemudian yang ketiga, malas dan sedapat mungkin menghindari tugas.
Kalau keempat, suka campur tangan dalam kerja orang lain, akan tetapi kerja sendiri tidak beres. Oke, next ke pelanggaran berikutnya. Ada poin kelima di sini, tidak suka dengan tugas sekarang, selalu bosan, gaji terlalu kecil, tentang pangkat, kenapa tidak dinaikkan. Kemudian poin yang keenam, berlagak sangat sibuk, padahal kerja yang dilakukan cuma sedikit. Poin yang ketujuh, tidak tahu sesuatu yang harus dilakukan dengan berusaha menyelimuti hal ini karena malu. Hal ini terjadi antara karyawan baru dan karyawan yang sudah lama. Oke, poin yang kelima, sangat peka, tidak mampu membalas cemoohan rekan kerja, rasa kurang percaya diri, memandang semuanya salah, kecuali dirinya sendiri. Oke, yang kesembilan, syarat kerja dirasa terlalu menekan, tidak memberi kelonggaran untuk sebenar-benar terlambat masuk atau sebentar-sebentar sakit. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-10, suka mengadu kepada pihak atasan, merasa hebat sekali karena pihak atasan meladeninya dan berlagak terhadap sesama kawan sekerja, sehingga membangkitkan sesama mereka rasa benci dan juga takut. Jadi itulah ke-10 poin tentang persoalan atau pelanggaran peraturan disiplin. Jadi ketika nanti teman-teman sudah bekerja, tolong untuk tidak melakukan ke-10 poin tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada indikator disiplin kerja karyawan. Oke, indikator yang pertama adalah turunnya produktivitas kerja. Jadi di sini salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja adalah ditunjukkan dari turunnya produktivitas kerja. Jadi produktivitas yang turun karena kemalasan, penundaan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apabila terjadi penurunan produktivitas kerja, berarti merupakan indikasi di dalam organisasi terjadi penurunan disiplin kerja. Oke, next. Pada poin yang kedua, tingkat absensi yang tinggi. Jadi, apabila kedisiplinan kerja karyawan menurun, maka dapat dilihat dari tingkat kehadiran karyawan dalam kerja, tidak tepat waktu datang dan pulangnya, sering keluar pada jam istirahat. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga, adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi rendahnya kedisiplinan kerja karyawan dapat dilihat dengan sering terjadinya kelalaian, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini dapat dilihat bahwa karyawan tidak menggunakan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga kemampuan organisasi tidak maksimal dalam memberikan kepercayaan pada karyawan. Oke, lanjut pada poin yang keempat, tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi. Jadi indikasi lain yang menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan kerja karyawan adalah kecerobohan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, next, yang kelima, seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan. Jadi kita sebagai pekerja seharusnya sadar diri kalau bukan hak milik kita barang-barang yang berada di kantor, maka tolong untuk janganlah diambil. Seperti itu teman-teman. Oke, next, pada poin yang keenam, sering konflik antar karyawan.
Jadi konflik atau perselisihan merupakan ketidaktenangan karyawan dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan organisasi. Oke, lanjut teman-teman. Oke, di sini ada bentuk-bentuk disiplin kerja. Oke, di sini ada 4 bentuk disiplin kerja. Yang pertama disiplin retributif, yang kedua disiplin korektif, yang ketiga perspektif hak-hak individu, yang keempat perspektif utilitarian. Oke, saya akan menjelaskan bentuk disiplin yang pertama, yaitu disiplin retributif atau retributif disiplin, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Kemudian kalau disiplin korektif atau korektif disiplin, yaitu berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilaku yang tidak tepat. Kalau perspektif hak-hak individu di sini adalah berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tidak melanggar tindakan disiplin. Kemudian poin yang keempat, perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatif. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, pembinaan disiplin kerja karyawan. Oke, jadi menurut Hasibuan, pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Di antaranya yang pertama itu tujuan dan kemampuan. Jadi tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat disiplin kerja karyawan. Jadi tujuan yang akan dicapai itu harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan pekerjaan yang dibebankan pada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut agar dapat bersungguh-sungguh dan berdisiplin baik untuk mengerjakannya. Kemudian teladan pemimpin. Jadi teladan pemimpin di sini sangat berperan dalam menentukan sikap disiplin kerja karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya, dan keteladanan pimpinan yang baik maka disiplin kerja karyawan akan baik juga. Sebagai seorang pemimpin harus menyadari bahwa dirinya menjadi contoh dan diteladani oleh bawahannya. Untuk itu, pimpinan harus mempunyai kedisiplinan yang baik agar bawahan juga dapat melaksanakan sikap disiplin dengan baik pula. Oke, poin yang ketiga yaitu balas jasa. Balas jasa itu maksudnya gaji atau kesejahteraan. Jadi bagian ini ikut mempengaruhi disiplin kerja karyawan juga, karena dengan balas jasa akan memberikan suatu kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap pekerjaannya, maka disiplin akan terlaksana juga dengan baik. Balas jasa juga berperan penting dalam menciptakan disiplin kerja karyawan. Oke, poin yang keempat itu adalah keadilan. Jadi
keadilan itu akan ikut mendorong terwujudnya disiplin kerja karyawan. Kenapa? Karena sikap manusia yang selalu merasa dirinya penting dan ingin diperlakukan dengan sama atau sama rata. Oke, next. Oke, waskat. Jadi waskat di sini maksudnya adalah pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat adalah tindakan nyata yang paling efektif dalam mewujudkan disiplin kerja secara efektif merangsang disiplin dan moral karyawan, karena karyawan dapat perhatian, bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari atasan langsung. Oke, kita lanjut ke ketegasan. Jadi ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Jadi pimpinan di sini harus berani dan bertindak tegas untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi atau yang kurang disiplin. Oke, next, sanksi. Oke, pada poin ke-7 sanksi hukum atau punishment. Oke, jadi sanksi hukum berperan penting dalam memelihara disiplin kerja karyawan. Karena dengan sanksi hukum yang berat, karyawan akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan organisasi, sehingga perilaku yang tidak disiplin akan berkurang. Berat atau ringan sanksi yang diterapkan tersebut juga mempengaruhi baik atau buruknya disiplin kerja karyawan. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu hubungan kemanusiaan. Jadi hubungan kemanusiaan itu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis sesama karyawan, baik hubungan keatasan maupun kepada bawahannya, yang terdiri dari direct single relationship atau direct group relationship, akan ikut menciptakan disiplin kerja karyawan yang baik. Jadi dengan menciptakan human relationship, hubungan antar manusia yang serasi, akan terwujud lingkungan kerja yang nyaman pula. Oke, di sini teman-teman ada tugas. Itu tugas yang pertama, yang number 1, itu jelaskan pengertian disiplin kerja menurut pendapat Anda. Jadi menurut teman-teman, disiplin kerja itu seperti apa pandangannya? Oke, kemudian yang nomor 2 itu jelaskan arti penting disiplin kerja. Jadi menurut teman-teman, arti penting disiplin kerja itu yang seperti apa? Oke, kemudian nomor 3 itu jelaskan perilaku di bawah ini yang mudah menimbulkan persoalan atau pelanggaran peraturan disiplin menurut Gondo Kusumo. Yang pertama, terlalu banyak ngobrol dalam kerja. Jadi terlalu banyak ngobrol dalam kerja itu seperti apa pemahaman teman-teman? Kemudian poin kedua, sikap terlalu santai atau masa bodoh. Poin yang ketiga, malas dan sedapat mungkin menghindari tugas. Poin yang keempat, suka campur tangan dalam kerja orang lain akan tetapi kerja sendiri tidak bebas. Dan poin yang kelima, tidak suka dengan tugas sekarang, selalu bosan, gaji terlalu kecil, tentang pangkat kenapa tidak dinaikkan. Dan poin yang keenam, berlagak sangat sibuk padahal kerja yang dilakukan cuma sedikit. Oke, pada nomor 4 itu
jelaskan tujuan utama dari disiplin kerja menurut pendapat teman-teman. Jadi tujuan utamanya apa sih kita harus disiplin kerja? Oke, nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 indikator disiplin kerja karyawan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan apa-apa saja indikator disiplin kerja karyawan. Oke, nomor 6, tuliskan 10 contoh perilaku disiplin kerja. Jadi teman-teman hanya menyebutkan saja apa-apa saja perilaku disiplin kerja. Oke, kemudian nomor 7, sebutkan dan jelaskan 4 bentuk disiplin kerja. Oke, nomor 8, apakah pembinaan disiplin kerja karyawan itu penting dilakukan oleh setiap instansi dunia kerja? Jelaskan. Jadi kalau setiap perusahaan penting tidak melakukan pembinaan disiplin kerja pada karyawannya. Ya, itu tolong dijelaskan. Kemudian nomor yang terakhir yaitu 9, sebutkan dan jelaskan 8 faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi menurut Hasibuan. Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya, ada 8 poin. Oke, good luck ya buat teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sekian ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mempunyai manfaatnya buat saya sendiri pun dan buat teman-teman semua yang ikut kelas disiplin kerja pada hari ini. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.